86. Bantuannya, 87 jalan kuda. 86. Kembali disergap, pemirsa, satu keluarga tewas setelah rumahnya yang berlantai 2 di Cilangkap, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran terjadi akibat percikan api dari korsleting listrik mengenai sofa di lantai 2. Keluarga dan ayah korban tak henti menangis saat sejumlah rekan kerja S. pria 40 tahun mendatangi rumah duka di Jalan Masjid Al-Khair, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Korban S, pegawai perusahaan gas negara, tewas setelah rumahnya terbakar. Peristiwa yang diduga akibat korsleting listrik ini terjadi pada dini hari. Korban ditemukan tertelungkup saat melindungi anaknya yang masih berumur 6 tahun dari kobaran api. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun tak tertolong. Pokoknya saya keluar rumah, tiba-tiba apinya udah gede sih. Di dalam kamar, beda kamar. Istrinya di kamar satu, yang satu lagi almarhum sama anaknya. Peristiwa berawal saat korban sedang melatih anaknya tidur di kamarnya sendiri, sedangkan istri korban berada di kamar utama. Secara tiba-tiba muncul percikan api dari stop kontak di lantai 2 dan menyambar sofa. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh bangunan. Usai kejadian, jasad korban dimakamkan. Isak tangis pun tak terbendung saat jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Ini juga kakak saya ini sempat berontak juga karena nggak mau diturunin ke adik aksa. Dia pengennya tuh ketemu anaknya dulu gitu, karena dia sayang banget sama anaknya gitu. Dia berontak. Akhirnya pas gitu dengan saya pegang beliau, dia mau almarhum mau dibawa masuk ke rumah sakit. Korban meninggalkan kesan mendalam bagi teman kerjanya. Dia nggak ada karena nolongin anaknya. Kalau di kantor dia pasti bawa kegembiraan buat kita semua tiap hari. Istri dan anak korban yang sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akhirnya meninggal dunia. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polisi mengaku kesulitan menangani kasus dugaan ruda paksa bocah 10 tahun yang dilakukan kepala sekolah hingga tukang sapu di Medan, Sumatera Utara. Korban berkebutuhan khusus dan ibu korban diduga melakukan intervensi ke penyidik. Polisi masih terus mendalami kasus dugaan ruda paksa terhadap bocah 10 tahun yang dilakukan kepala sekolah hingga tukang sapu di Medan, Sumatera Utara. Polisi mengalami kesulitan karena korban berkebutuhan khusus, terlebih adanya intervensi ibu korban kepada penyidik saat anaknya diperiksa. Setelah habis mulutnya dilakban. Mulutnya dilakban. Kakinya diikat. Kakinya diikat. Setelah itu digendong, Dibawa ke gudang. Sebelumnya kasus ini mencuat setelah video milik pengacara Hotman Paris viral di media sosial. Ibu korban menceritakan kronologi tindak asusila yang dialami anaknya tersebut. Satu kendala yang dialami penyidik sampai dengan saat ini adalah ketika penyidik mau mencoba berbicara meminta keterangan si anak, ini ibu masih meminta untuk terus didampingi, tidak mau melepas karena kita harus dalemin betul. Kita akan berikan pengertian kepada si ibu supaya anaknya bisa diminta keterangan. Polisi terus berupaya memberikan pengertian terhadap ibu korban agar kasus dapat terungkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Timur kalau